Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore kali ini kita panjatkan puja dan puji kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat beliau kita masih dapat berkumpul dalam satu forum, yakni forum kajian diskusi yang diselenggarakan oleh komunitas simposium yang dimana rutin berjalan setiap minggunya. Nah, pada kesempatan kali ini merupakan minggu terakhir dari kajian fenomenologi dan kebetulan saya diberi kesempatan untuk menjadi pemantik dari kajian Franz Betano tentang psikologi intensionalitas. Namun sebelumnya, untuk sebelum memasuki pada pemikiran beliau dari Franz Betano, ada kalanya saya ingin memperkenalkan siapa sih tokoh dari Franz Betano ini. Eh, Oke, baik, nama lengkap beliau yakni ya itu adalah nama lengkap beliau, Franz Clement Honoratus Hermann Joseph Brentano. Ya orang Jerman, lumayan panjang ya. Tapi kayaknya kelas-kelas lokal ya dari nama Hermann itu. Namun dari saudara-saudaranya eh, nama Brentano ini merupakan nama dari ayahnya. Yang nama ayahnya itu Christian Brentano. Jadi setiap anak-anaknya itu pasti di nama terakhirnya itu pasti ada nama Brentano. Beliau lahir pada tanggal 16 Januari 1838, tepatnya di kota Maryburg, Jerman. Dan beliau juga wafat pada tanggal 17 Maret 1917 di Swiss. Nah, minat Bentano sendiri ini eh, dalam bacaan-bacaannya ya, dia merupakan pengagum berat dari Aristotelian karena pandangan-pandangan Aristoteles ini banyak melahirkan inspirasi Brentano dalam membuat sebuah karya tulis. Di sini mungkin saya ingin sebutkan ya dua saja ya, yakni dari Aristoteles dia mengambil tentang psikologi atau membuat mahakarya yakni psikologi Aristoteles, dan yang kedua tentang beberapa indera keberadaan dalam Aristoteles. Itu banyak sih sebenarnya karya-karya dari Franz Betano, bisa di searching sendiri ya teman-teman. Dan Franz Betano sendiri ini bisa disebut filsuf, bisa disebut imam, dan bisa disebut psikologi juga. Karena iya psikolog maksudnya. Sorry, maaf maaf. Ya, beliau merupakan agama Katolik dan merupakan seseorang yang taat dalam agamanya, sehingga pada tahun 1873 beliau diangkat menjadi imam besar. Istilahnya kalau dalam agama Katolik itu paus. Dan beliau istrinya yang pertama itu Ida Liban, yang dimana beliau bertemu dengan Ida Liban ini setelah di Australia.
Beliau menjadi profesor di sana di Australia sehingga menemukan Lieben. Namun di Australia pada saat itu mempunyai sebuah peraturan yang dimana bukan sorry sorry bagi seorang imam atau paus pada saat itu dilarang untuk menikah gitu, sehingga Fran Bentano dalam apa ya menjalin hubungan yang lebih apa ya lebih formal kembali lagi, beliau mengalami kesulitan karena dengan titelnya sebagai paus, sehingga kan kalau paus di sana itu dilarang untuk menikah pada saat itu. Namun Franz Franz ben, Van Bentano sendiri juga dalam agama Katolik ini sedikit menyangkal, sedikit membuat gerakan-gerakan yang menentang pada ajaran-ajarannya sendiri. Ya karena kayak tadi itu contohnya paus, kenapa kau tidak diperkenankan untuk menikah? Itu pertanyaan Van Bentano terhadap agamanya sendiri. Nah, ya istri pertamanya itu namanya Ida Lieben ya. Namun setelah beberapa tahun Ida Lieben itu wafat, terpaksa Van Bentano menjalin asmara ataupun menikah kembali dengan istri yang kedua, yakni Emily Rupert pada tahun 1897. Enggak, itu menik menikah untuk kedua kalinya karena ditinggal mati. Seandainya tidak wafat mungkin setia banget. Oke, itulah sekilas mengenai riwayat biografi dari Franz Betano. Mari kita sama-sama simak baik-baik mengenai pemikiran tentang Franz Betano. Namun saya tekankan kembali ya pada para pemirsa yang ada di rumah ataupun yang ada di simposium sendiri. Di sini kalau sampean semua ingin mengetahui secara detail dalam pemikiran Franz Betano, mungkin bisa dibaca-baca langsung dari karya-karyanya. Karena saya sendiri juga mengalami kesulitan dalam menemukan referensi mengenai Franz Betano. Sekelas Wikipedia saja, cuman melampirkan biografinya saja gitu. Untuk cara pemikirannya nggak ada gitu. Oke, pertama mungkin saya hapus ya. Nah, sebenarnya perlu diketahui ya teman-teman, bahwasannya Van Brentano ini dalam pemikirannya itu tidak mengkategorikan bahwasannya dari pemikirannya tersebut merupakan kajian dari fenomenologi, tapi beliau menyebutnya tentang psikologi deskriptif. Cuman mungkin karena hasil siapa ya hasil itu merupakan yang memperkenalkan psikologi pertama kali, yang dimana hasil ini juga ya fenomenologi maksudnya sorry, hasil ini merupakan mendapat inspirasi dari Franz Brentano, sehingga dari sosok Franz Brentano hasil sendiri menemukan apa ya rumusan sendiri terhadap fenomenologinya. Namun beliau banyak belajar dari kepada Franz Brentano. Nah, untuk psikologi deskriptif ini sebenarnya bisa diartikan sebagai upaya memikirkan kembali tentang kodrat psikologi sebagai sains. Ya, karena beliau sendiri dalam literatur yang saya baca, beliau dalam
memahami psikologi pada pendahulunya itu merasa apa ya, ambigu gitu, kayak ngambang gitu. Franz Bentano itu masa psikologi hanya diartikan pada ilmu apa biologis yang berdasarkan indrawi dan pola saraf. Nah, intinya Franz Bentano itu ingin membuat sebuah rumusan tata cara bagaimana psikologi ini yang sesungguhnya gitu. Nah, Franz Bentano ini juga meragukan terhadap psikologi ya, sesuai dengan apa yang saya jabarkan tadi, bahwasanya beliau meragukan tentang psikologi genetis, ya ini karena dianggap hanya berdasarkan prinsip kausalitas. Nah, kenapa beliau meragukan tentang psikologi genetis? Karena pandangan beliau terhadap psikologi genetis ini dianggapnya kausalitas, adanya sebab dan akibat. Apakah sesimpel itu dalam menemukan psikologi atau mengartikan sebuah psikologi? Nah, maka kemudian beliau dikit demi sedikit membuat pemetakan atau membuat struktur versi Franz Bentano sendiri terhadap psikologi, yakni yang dikenal dengan psikologi deskriptif. Nah, untuk memahami psikologi deskriptif milik Franz Bentano ini sebenarnya kata kuncinya yakni persepsi batin yang harus diutamakan, bukan persepsi. Nah, untuk memahami ini kan perlu intinya hanya di sini saja sih. Persepsi batin, bukan persepsi luar. Contoh dari persepsi luar dan persepsi batin gini. Salah satu contohnya, persepsi luar bisa diartikan ketika saya melihat objek di depan mata saya. Untuk contohnya kan ada kopi di sana, di depan mata saya. Itu merupakan persepsi yang ada di luar diri kita sendiri. Sedangkan persepsi batin itu melihat, kata kata melihat di sini dalam kata Franz Bentano itu cukup dipikirkan saja. Oh, ternyata kopi itu wadahnya warna putih dan kopinya berwarna hitam dan rasanya agak pahit. Hanya ada di dalam pikiran. Sebenarnya saya dalam memahami persepsi batin dan persepsi luar ini memang agak rancu gitu, agak kesulitan ya. Karena minim literatur gitu. Ya, cuman di dalam buku ini yang saya baca, beliau mencontohkan aktivitas melihat apel di depan saya merupakan tindak persepsi yang dari luar diri kita sendiri. Berbeda dengan persepsi batin yang mempersepsikan apel atau memikirkan apel. Karena gini, ya teman-teman, kata Franz Bentano sendiri, kenapa beliau lebih sepakat terhadap persepsi batin? Karena kegiatan objektivitas atau melihat objek yang ada di depan mata itu kadang kala kita keliru gitu kan. Gini contohnya, buah apel warnanya bagus mengkilap, ada kan apel, ada yang merah ada yang hijau kan. Dengan apel yang warnanya hijau merah, anggaplah merah gitu, tapi apakah di dalamnya sebagus apa yang ada di luar tampilannya? Terkadang ya, kadang
manipulatif gitu. Kadang isinya walaupun di luar bagus, tapi isinya busuk di dalam. Ada ulatnya. Nah itu ketika pengobjekan yang secara indrawi, secara maksudnya dari persepsi luar, itu kadangkala kita mendeskripsikan, kadangkala mendapatkan kesalahan. Maka dari itu di sini Franz Bentano lebih menekankan bahwasanya yang lebih absolut, ada kata absolut memang, absolut dan bersifat keniscayaan, yakni yang bersumber dari persepsi batin itu sendiri. Ya, lanjut. Ya Allah. Oke, menyambung dari pernyataan saya tadi, ini ada sebuah pertanyaan ya. Kenapa Van Bentano lebih sepakat terhadap persepsi batin daripada persepsi yang di luar? Karena gini, eh, kata Van Bentano menyatakan bagaimana kita mengobservasi mental diri kita sendiri, melihat bahwasanya kita sedang marah. Apa yang dilaksanakan, apa yang terjadi pada saat kita marah? Apakah apa yang selanjutnya terjadi? Apakah kita melakukan tindakan seperti apa? Nah, sedangkan untuk persepsi dalam diri yang ada di dalam diri ini sudah tentu bisa dirasakan. Oh, saya sedang marah. Saya tidak, saya bebas antara mengeluarkan rasa amarah saya terhadap objek yang ada di lingkungan sekitar. Misal menendang-nendang benda sebagai bentuk kekesalan atau kemarahan yang ada di dalam diri kita. Itu sih. Nah, fenomena persepsi batin ini menurut Franz Betano juga merupakan sesuatu yang secara absolut terberi. Datangnya itu terberi. Dengan cara membuat transparan atau sadar dan terbukti dengan dirinya sendiri. Ya karena memang yang bisa menilai sesuatu itu kan memang berdasarkan apa yang dirasakan oleh pribadi seseorang tersebut gitu. Namun ketika apa ya, hal ini mau dilakukan atau cara-cara yang terberi tersebut itu mau bisa dibuktikan, bukan lantas kita langsung berkesimpulan bahwasannya misal contoh saya marah, pasti saya ketika marah saya lebih cenderung untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak objek benda yang di depan depan saya. Nah, kesimpulan seperti itu harus dihindari kata Franz Bentano. Cukup kita sadari dan introspeksi sendiri katanya. Nah, dalam psikologi deskriptif milik Franz Bentano, ini sebenarnya ada tiga tata cara dalam melihat sebuah objek. Jadi langkah-langkah untuk psikologi deskriptif milik Franz Bentano ini ada tiga cara dalam menghasilkan sebuah untuk melihat sebuah objek, maaf, untuk melihat sebuah objek gitu dan mendeskripsikan sebuah objek tersebut, yakni dengan presentasi. Yang pertama itu presentasi, yang kedua keputusan, dan yang ketiga perasaan. Di sini eh, untuk ini skip dulu ya. Saya ingin mengulas kepada salah satu
ya mengulas terhadap salah satu psikologi yakni Sigmund Freud yang dimana kan Friedman Freud dalam melihat sebuah tingkah laku itu kan ada it, ego dan super ego kan ya. Nah, sebenarnya di sini menurut saya ini sih sebenarnya San Petano juga eh, memiliki pandangan yang hampir sama. Ada tiga cara maksudnya. Yang pertama kan presentasi. Nah, presentasi ini bisa diartikan segala sesuatu yang hadir dalam diri kita sendiri, present. Present. Ya, semisal contohnya yang hadir dalam dalam pikiran saya itu adalah helm gitu. Saya jangan dulu, terlalu rumit mungkin. Ya, semisal yang hadir dalam dalam diri saya itu sebuah helm. Helmnya itu berbentuk bulat dan berwarna hitam. Nah, itu merupakan satu hal yang terberi terhadap eh, ke dalam pikiran saya sendiri. Nah, untuk kemudian setelah hadir objek tersebut, maka selanjutnya memberikan sebuah keputusan terhadap objek tersebut. Apakah benar yang hadir dalam pikiran saya itu merupakan helm? Karena dan berbentuk bulat dan warnanya hitam gitu. Intinya memberikan keputusan. Dan yang ketiga, oh iya ternyata itu yang ketiga, langkah ketiga yaitu perasaan. Oh iya ternyata benar yang saya lihat gitu dalam benak pikiran saya itu sebuah helm gitu dengan karakteristik yang saya sebutkan tadi. Oke, selanjutnya di sini dalam psikologi deskriptif milik Brentano, eh, beliau sendiri mengalami sebuah kesulitan dalam membedakan antara isi tindakan atau konten dengan objeknya. Nah, kesulitan ini berawal dari interpretasinya terhadap intensionalitas pada fase awal, bahwa objek kesadaran sepenuhnya berada di dalam kesadaran itu sendiri. Dan fase kedua tak terlepas dari kesulitan itu, meski Brentano mulai memperkenalkan modus presentasi sebagai jembatan antara benak dan objek. Brentano tetap tidak membuat perbedaan antara tindak mental dengan objeknya, dengan berpegangan bahwa setiap tindak mental selalu memuat objek baik real maupun tidak. Dan kesulitan ini kemudian mengundang salah satu muridnya yang bernama Kisimir Taudowski.
Sebenarnya dalam riwayat biografinya itu Franz Brentano di selama 10 tahun dia mengalami buta, mengalami kebutaan yang dimana dalam untuk merumuskan karya tulisnya itu sedikit mengalami kesulitan gitu. Karena dengan kondisinya yang mengalami kebutaan sehingga banyak tulisan-tulisan yang sudah dia tulis di awal ditulis kembali. Nah, maka dari itu di sini banyak dari anak murid-muridnya itu memperbaiki dari karya-karya Franz Brentano. Nah, di sini Kazimierz Trawodowski ini merasa bahwa membuat perbedaan yang tegas antara tindak kesadaran dan objeknya adalah sebuah hal yang penting untuk menyelamatkan psikologi deskriptif Franz Brentano. Trawodowski melontarkan teorema bahwa apa yang hadir dalam presentasi adalah tindak kesadaran. Atau istilahnya konten. Sedangkan apa yang hadir melalui presentasi adalah objeknya. Saya ulangi ya. Apa yang hadir dalam presentasi adalah isi dari kesadaran. Sedangkan apa yang hadir melalui presentasi adalah objeknya. Nah, di sini kata tiga cara tersebut. Yang pertama presentasi, keputusan dan perasaan. Nah, dalam langkah yang pertama presentasi ini kata Trawodowski ini kata presentasi ini merupakan hal yang kabur gitu. Maksudnya sulit untuk dipahami. Maka dari itu beliau merevisi dari kata ini presentasi menjadi atributif dan modifikatif. Nah, yang berarti kata sifat. Dari keduanya ini antara atributif dan modifikatif memiliki makna kata sifat. Semisal, contohnya emas kuning. Emas kuning. Nah, kata kuning sendiri eh, pada emas kuning itu sebenarnya hal yang tidak perlu karena emas memang berwarna kuning. Walaupun walaupun ya kalau emas ya bukan ya Mas. Emas Bandung kan beda lagi, beda objeknya. Emas kuning. Nah, kata kuning itu kata apa? Twardowski ini tidak perlu karena objek dari emas sendiri memang berwarna kuning walaupun tanpa imbuhan kata kuning itu pasti berwarna kuning
Dan ya ini kan contoh. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Emas putih. Ya. Saya dulu saya. Nah, cuman emas kuning ini kata Twardowski ini berfungsi sebagai atributif semata karena tidak mengubah apa-apa. Ya, kata kuning ini menjadi atributif, atributif yang tidak berfungsi apa-apa. Walaupun dengan seksama kita kan perlu yang namanya apa ya? Penekanan bahwasanya oh emasnya warna kuning bukan warna putih gitu. Nah, sebaliknya juga contoh lagi emas palsu. Nah, kata palsu sendiri juga termasuk dalam atributif. Walaupun eh, kita melihat sebuah objek emas gitu, antara palsu dan yang tidak, pasti pasti ada ciri-ciri yang menonjol dari emas tersebut. Misalnya, kalau pada umumnya kan ibu-ibu kalau mau beli gelang emas itu menggosok-gosokkan pada dinding untuk melihat keaslian dari emas tersebut. Kalau berwarna hitam maka emasnya itu palsu. Nah, di sini juga Twardowski menambahkan bahwa isi dari kesadaran atau konten memiliki dua aspek imanen dan tindak mental. Aspek pertama adalah aspek yang merujuk pada objek luar dan aspek kedua adalah aspek yang bersifat internal. Artinya konten bergerak kedua arah yang berbeda. Satu memberikan objek, sedangkan yang lain memberikan makna. Nah, semisal saya untuk memahami sebuah kopi kan otomatis untuk pertama kali melihat terlebih dahulu. Baru kemudian saya memberikan pendeskripsian terhadap kopi tersebut, baik dari rasanya, wadahnya, dan hal-hal yang lain yang masih satu yang melekat terhadap kopi tersebut. Jadi di sini Tardoski itu banyak merevisi dari pemikiran-pemikiran dari Franz Metano karena dianggap yang pertama atau presentasinya itu untuk dipahami itu agak sulit, jeliwong gitu. Nah, contoh saya juga dalam penjelasan yang saya jadi lontarkan, semisal saya berpikir sebuah pohon cemara, namun dari orang lain ternyata mendeskripsikan atau berpikir bahwasannya pohon itu bukan cemara saja, tapi ada pohon kelapa dan yang lain-lain.
Itu sih mungkin yang saya dapat sampaikan. Mungkin selanjutnya bisa dipertanyakan dari pemikiran Franz Brentano terhadap psikologi internasionalitas. Eh, karena di sini saya juga sedikit bingung, mungkin ada yang ingin menambah ataupun ingin menanyakan terhadap apa yang saya sudah sampaikan tadi. Ya, saya kembalikan kepada audien. Ingin menambah ataupun mempertanyakan gitu. Unik dan menarik. Cuma pemaparan dari tadi, kritik saya mungkin pada komunitas simposium ya. Lain kali kalau pasang pamflet tuh jangan spekulatif, jangan main-main. Ini ilmiah soalnya. Safat. Enggak di pamflet itu psikologi intensionalitas ya. Kok ditaruh psikologi intensionalitas kok bukan psikologi deskriptif, sedangkan sejarah panjang bagaimana intensionalitas itu dikenalkan oleh Husserl yang diadopsi oleh Franz Brentano itu sendiri gitu. Sehingga hari ini saya agak merasa ditipu gitu. Tapi gak masalah, memang ilmiah itu tipu-tipu memang. Apalagi bicara persepsi tadi. Seakan-akan pemikiran saya kebenaran objektif itu kebenaran yang relatif. Sehingga dari tadi kita ya tidak ditarik pada objek itu sendiri tapi ditarik pada subjeknya. Misal Mas Banu glowing. Itu persepsi yang dinilai. Glowing itu gak penting gitu kan. Glowing itu gak penting kan kayak gitu kan disematkan. Tapi yang penting adalah Mas Banunya. Mau glowing atau enggak, yang penting Mas Banunya. Meskipun Mas Banu enggak selamanya glowing. Enggak, maaf ya ini bukan rasis Banu ya. Bukan saya mau mengangkat warna kulit, enggak. Contoh saja. Gitu. Nah, seakan-akan kebenaran yang objektif itu ditarik pada kebenaran relatif. Itu justru bagaimana menangani kebenaran yang dapat disepakati dalam dunia ilmiah. Itu yang pertama. Lebih-lebih berbicara psikologi, ada persepsi apa tadi? Persepsi batin, lahir ya, lahir, masa lahir enggak? Persepsi batin dan luar ya. Nah, berbicara persepsi batin yang tadi sampean jelaskan itu, saya masih agak sedikit grogi untuk menyampaikan pendapat saya hari ini, tapi saya sengaja ingin sampaikan. Titik beda antara batin dan luar itu di mana? Karena saya kan seorang ustadz. Ya. Biasanya saya punya persepsi batin bahwa poligami misal itu hal yang seharusnya sudah dilakukan dalam seorang ustadz gitu ya. Enggak, saya enggak mau menyinggung seorang profesi enggak. Ini misal. Tapi dari persepsi luar, persepsi fisik itu secara psikologi itu mengganggu mental saya ketika saya berpoligami. Misal dapat kekerasan dari istri tua itu kan ya. Dapat tuntutan-tuntutan yang sangat mengganggu mental itu. Nah, sumber-sumber persepsi tersebut itu munculnya dari mana, Mas? Kalau luar jelas kita ada empiris ya.
Tapi kalau persepsi batin itu dari mana? Kalau kita bicara di luar teologis misal, kita hindari dulu bahwa ya semua emang dari Tuhan kan kayak gitu kepercayaan kita, tapi coba kita dari sains dulu. Itu dari mana? Tiba-tiba Mbak Risti punya persepsi hari ini kayaknya Mas Aang cakep banget misalnya. Persepsi batinnya soalnya beda, lama agak ketemu misalnya. Nah itu muncul dari mana itu? Itu persepsi gejolak batin sampai nanti dibawa gak bisa tidur, dibawa mimpi. Bangunnya juga ingin ngechat tapi malu kayak gitu ya. Nah itu dari mana? Kan kalau persepsi luar ya jelas ada empiris, pengalaman gitu. Kalau menurut Franz Bentano itu seperti apa? Itu yang ingin saya diskusikan ya sore hari ini kepada teman-teman ya. Mungkin sebelum saya ada yang ingin menanggapi. Sebenarnya saya sudah menjelaskan tadi ya, bahwasannya memang dalam saya Franz Bentano sendiri mengalami kesulitan untuk membedakan bagaimana sumber dari persepsi yang dari luar gitu. Karena gini ya, karena Franz Bentano ini banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang empirism dan positivisme seperti Immanuel Kant dan kawan-kawannya. Di sini juga tidak kan yang pertama itu apa ya pemikiran yang tentang ini ya presentasi ini untuk menemukan objeknya entah dari luar ataupun dari dalam batin itu mengalami kesulitan untuk membedakannya. Makanya trans trans apanya Trandowski itu merevisi dari selaku muridnya, beliau merevisi dari presentasi atau bagaimana objek tersebut bersumber, apakah dari luar ataupun dari dalam. Makanya ternyata kata Trandowski ini untuk melihat objek itu terlebih dahulu mengutamakan empirism dengan cara observasi. Sebenarnya seharusnya kayak gitu. Karena memang presentasi dari Franz Bentano ini langkah awal sebagai memandang objek dan mendeskripsikan sebuah objek tersebut memang rancu gitu. Makanya direvisi oleh muridnya yang bernama Trandowski dengan menyebutkan bahwasanya untuk mendeskripsikan sebuah objek pertama kali yaitu harus memang indrawi. Baru kemudian langkah selanjutnya baru persepsi batin. Namun kalau bisa dipersenkan antara persepsi luar dengan persepsi dalam, itu yang luar itu bisa 40%. Sedangkan yang di dalam kebenarannya itu 60%. Gitu sih. Mungkin ada tambahan karena saya memang saya jujur kurang menemukan referensi yang secara detail membahas tentang psikologi deskriptif milik Franz Bentano. Oh, untuk yang kegelisahan yang pertama kan saya ndak minta tanggung jawab ndak. Mungkin kalau ada yang mau jawab ya ndak masalah gitu. Kayak gini Mas Nanang, yang kedua ya. Kalau memang kemudian tindakan empiris dan kemudian menjadi suatu persepsi, itu kan seakan-akan menjadi interpretasi, tindakan kognitif. Tapi berbicara persepsi itu kan kondisi mental, Bos. Ya. Nah, tentu rule-nya itu apa namanya, siklusnya itu seperti apa dari empiris kemudian menjadi kondisi mental. Kalau saya melihat Mas Faruk hari ini lebih tampan daripada hari kemarin misal. Oke, ini tindakan empiris saya hari ini dari indera. Ya. Kemudian muncul saya berpersepsi bahwa ini adalah muncul tadi istilah bahwa Mas Faruk lebih tampan daripada hari kemarin, itu kan tindakan kognisi saya. Kalau memang membutuhkan observasi. Jadi itu istilahnya interpretasi, menafsirkan tok. Mas Kuning kan menafsirkan.
eh, cemara pohon, apa tadi, pohon cemara rindang, ya kan menafsirkan. Nah, ada hal yang abstrak di dalam bahasa Faruk lebih tampan daripada hari kemarin. Itu adalah hal yang abstrak. Apa? Tampannya hari ininya itu loh. Nah makanya kan makanya seakan-akan tidak ada kebenaran yang objektif dan kebenaran semuanya adalah relatif. Nah, jika memang tidak ada sumber terkait persepsi batin, maka dari hari ini Franz Bentano itu pemikirannya adalah ngaur. Tiba-tiba ada orang kesurupan, ngego, orang tidur ngego, ngelantur misal. Dan itu dijadikan suatu perkataan yang logis misal. Kan enggak, Bos. Kan iya. Kalau memang nggak ada sumbernya itu. Nah, kalau memang butuh observasi, itu sumbernya adalah berarti itu bukan tindakan persepsi, tapi tindakan dari interpretasi, bukan presentasi lagi, tapi representasi itu. Saya ingin bertanya singkat ya. Iya, gimana, Bedanya Mas? interpretasi sama persepsi itu apa? Nah, Bedanya interpretasi sama persepsi. loh, coba bedanya dulu, Mas Nanang. Enggak, kita kan bicara persepsi versi Franz Bentano. Nah, saya bawa istilah interpretasi. Kok seperti itu kan tindakan interpretasi, tindakan kognitif. Nah, saya yang bicara ini adalah kondisi mental, bukan tindakan kognitif gitu. Saya gak mau bicara di luar secara universal tadi, enggak. Saya pakai Franz Bentano. Ya iya, makanya kalau masih butuh observasi, berarti sumbernya adalah tindakan. Kan kayak gitu. Sepakat enggak Anda bahwa persepsi batin itu sumbernya adalah tindakan? Empiris misal. Lah iya udah, kan saya cuma tanya itu. Bukan tanya, lah makanya kan enggak jelas dari tadi. Direvisi. Makanya seharusnya ada keruntutan. Kenapa di pamflet itu pakai psikologi intensionalitas? Itu panjang sejarahnya bagaimana Husserl mengangkat teori Franz Bentano, pemikirannya itu yang kemudian dikenal dengan psikologi intensionalitas. Kalau nggak percaya nanti baca karya saya berikutnya di forum simposium.com. Saya sempat ingin tulis itu. Enggak, ini gurauan Bos. Nah, ini menarik. Saya tanya seperti itu, kalau dalam Mas Nanang ya, kalau dalam psikologi Islam atau dalam ajaran Islam itu ada namanya tasawuf kayak gitu ya. Kita sudah diskusi beberapa bulan yang lalu. Itu ada istilahnya namanya apa dulu loh di tasawuf itu? Apa namanya? Bisikan-bisikan itu apa namanya? Ya sekilas ilham lah, tapi bukan ya ilham. Kalau ilham itu kan baik ya. Apa namanya itu? Dulu itu ya kayak ada bisikan batin gitu kan. Nah, jelas ya kalau dalam tasawuf tuh nah, bisikan-bisikan itu kan ada dari setan, dari manusia ya, ada dari. Nah, ini kan masuk pada positivisme tadi. Berarti ada tindakan, apa namanya, tindakan. Nah, sumber apa tadi katanya Mas Nanang itu? Persepsi luar itu masih membingungkan sumbernya antara persepsi batin. Ya, kayak gitu. Sehingga muncullah seorang murid sebagai pahlawan biar gurunya tidak kelihatan kalau itu ngaur. Misalkan seperti itu. Deskripsinya lah saya anggap kayak gitu. Ya itu ya dari saya. Intensionalitas Franz Brentano. Sebenarnya berbicara intensionalitas itu berangkat dari ini ya, apa namanya? Intensionalitas itu adalah kesadaran manusia, yang mana kesadaran itu adalah tindak laku. Sebenarnya kesadaran manusia itu tidak hanya kita artikan sebagai kesadaran-kesadaran
kita sehari-hari, tapi itu adalah sebagai sebuah pekerjaan diri secara mental itu, secara psikis. Jadi intensionalitas itu adalah sebuah kesadaran yang memiliki keterarahan terhadap objek. Itu makna asli dari intensionalitas. Jadi kenapa kemudian intensionalitas ini berangkat dari premis-premis psikologis? Karena memang kaitannya itu sangat erat sekali dengan tingkah laku kesadaran dari manusia. Kesadaran itu adalah sebuah perilaku keterarahan pada objek. Jadi bahkan seperti yang dikatakan oleh Edmund Husserl ketika saya sampaikan pada pertemuan yang pertama itu, Franz Brentano pun juga mengakui bahwasanya keterarahan kesadaran kita tidak hanya terhadap objek yang bersifat empiris, indrawi, bisa kita lihat secara material. Tapi bahkan ketika kita tidak melihat pun, ketika cukup membayangkan, itu juga termasuk intensionalitas. Intinya intensionalitas ini adalah sesuatu menuju keterarahan. Beda dengan punya René Descartes, katanya. Yang sesuatu yang tidak menuju keterarahan, yang penting berpikir kan gitu. Itu kritikannya orang-orang fenomenologis. Jadi berbicara masalah kaitannya dengan persepsi, itu tentu sangat erat sekali dengan intensionalitas, karena persepsi itu adalah anggapan awal dari seorang yang pernah merasakan objek indrawi yang dirasakannya. Tentunya juga ini ada kaitannya juga dengan Merleau-Ponty, bahwasanya persepsi itu akan muncul ketika seorang telah mengalami apa yang disebut dengan sensasi. Sensasi itu adalah sebuah fenomena di mana ketika kita merasakan, indrawi kita merasakan, itu rasa pertama sebelum kita berpersepsi itu adalah sebuah sensasi. Dan sekali lagi, intensionalitas dari Franz Brentano itu adalah tingkah laku seorang menuju kesadaran seorang menuju objek, dan pasti mengarah pada keterarahan pada objek. Itu tambahan dari saya. Oke, mungkin saya tanya ya, karena dari kemarin-kemarin itu kan perihal fenomenologi, ya kan. Dan sekarang ini kemarin saya waktu di kafe itu terus ada pamflet, itu persoalan psikologi intensionalitas. Seakan-akan memang bertolak belakang ini Pak Prof. Mungkin dari bahasanya gitu, gak tahu juga sih. Makanya yang saya tanyakan terhadap Franz Brentano itu, apa sih psikologi menurut Franz Brentano itu? Apa psikologi? Oke, ketika berbicara semisal psikologi, the word psikologi means science of soul, ya kan? Jadi ilmu jiwa itu ya gimana? Tapi apa sih menurut Franz Brentano persoalan psikologi? Kenapa pas ada psikologi deskriptif? Itu pertanyaan saya. Nah, berikutnya mungkin menanggapi dari perana luar ya, dan apa? Persepsi luar ya. Dan juga persepsi batin. Saya menemukan dalam literatur miliknya Franz Brentano itu ada istilah inner consciousness. Artinya ada kesadaran batin di situ. Jadi kita melihat sesuatu, lalu kita mengembalikan terhadap batin, lalu batin itu menemukan bentuk kesadarannya. Semisal dari tadi kan contohnya, oke lah Mbak Resti sekarang cantik, ya kan? Tapi ketika orang baru, apakah yang namanya Resti itu cantik? Belum tentu kan? Nah, ketika sudah ada persepsi dari luar, dari objek itu, oh ternyata memang Mbak Resti itu glowing semisal. Cuma glowing lahiriahnya saja semisal. Jadi ada kesadaran yang berbentuk batin di situ. Jadi seperti itu. Oke, mungkin bisa ditanggapi persoalan pertanyaan dari saya itu sendiri kepada pemantik. Ini yang saya kekurangan dalam membacanya, Mas. Saya masih belum membaca lebih lanjut. Apakah itu ada muncul secara tiba-tiba atau gimana? Jadi seperti itu. Oke, kembali kepada pemantik. Baik, karena pertanyaannya dari Mas Baruk itu apa sih sebenarnya fisiologi versi Franz Brentano? Sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi ya, Franz Brentano itu dalam ranah psikologi ya seperti yang dijelaskan dari tadi ya,
bagaimana beliau melihat sebuah objek lalu memberikan sebuah pendeskripsian terhadap objek tersebut dengan langkah-langkah yang tiga tersebut. Pertama presentasi, yang kedua apalah? Ya, perasaan. Yang ketiga, sorry sorry. Yang pertama itu presentasi, yang kedua itu keputusan, dan yang ketiga itu perasaan. Contohnya saja gini, ya benar kata Mas Faruk sendiri gitu. Dari pernyataannya Mas Faruk, bahwasannya ketika melihat sebuah objek semisal, oh iya Mbak Resti sekarang itu terlihat cantik, memiliki sensasi cantik. Nah, namun apakah iya persepsi Mas Banu selaku orang lain yang melihat orang baru yang melihat Mbak Risti tersebut, apakah sama dengan pernyataan yang mengatakan bahwasannya Mbak Risti itu cantik? Nah, tentunya pasti berbeda gitu. Eh, apa boleh? Enggak. Kan pertanyaannya Faruk ini mudah sebenarnya. Apa sih psikologi menurut Franz Bentano? Ya, ilmu-ilmu bagian dari ilmu sains lah kayak gitu, jawab gitu aja kan tidak ribet mas. Sudah tahu tadi apa what science bahasa Inggrisnya itu loh. Jangan kayak gitu, mentang-mentang saya ustad biasa pakai bahasa Jerman, pakai bahasa Inggris biar gak dimengerti. Ya itu bisa kelanjutan dari ilmu alam wes kayak gitu kan, selesai. Psikologi, iya, science, bukan ilmu agama. Iya kan, psikologi kan bukan ilmu agama ya. Ya mas, Anda kan jurusan psikologi. Francis Tano menganggap bahwa psikologi itu kelanjutan dari ilmu alam atau dalam tanda kutip science. Bagian dari ilmu alam kan kayak gitu. Ilmu umum lah, ilmu pengetahuan ya. Bukan ilmu agama, bukan milik Katolik, bukan milik Buddha, bukan milik Hindu, Islam enggak. Psikologi itu milik Allah Subhanahu wa Kalau taala. Islam udah menyerah ya Mas ya. Islam udah menyerah. Illa lila katanya. Mungkin di sini saya ingin memberikan sebuah penggambaran letak apa yang direvisi dari muridnya yang bernama Trondowski dalam mengartikan langkah yang pertama atau presentasi tersebut.
eh dari Brentano sendiri, yang pertama itu tindak mental kan, atau psikis. Dan tata cara kerjanya itu secara intensionalitas dan berhubungan kepada objek atau objektivitas imanen, atau objeknya itu bisa berupa objek yang real atau objek yang bukan real ataupun hanya yang ada di dalam imajinasi kita sendiri. Sedangkan Tarundowski ini langkah yang beliau ambil atau yang beliau paparkan, yang pertama itu tindak mental, psikis, yang kedua isi tindak kesadaran atau konten, baru objeknya objek real, bukan tidak ada objek yang tidak real. Jadi kembali lagi kepada Franz Brentano, objek itu menurut Franz Brentano bisa terberi gitu. Artinya datang secara dalam benak pikiran kita. Semisal walaupun objeknya tidak ada secara bentuk nyata. Semisal saya yang ada di dalam pikiran saya adalah helm yang berwarna hitam. Walaupun objeknya tersebut tidak ada bentuknya di depan mata saya. Cuman ketika walaupun ada di dalam pikiran saya itu ada penggambaran yang sedemikian, maka hal tersebut bisa dikatakan pengobjektivitas terimanen, dan objeknya termasuk ke dalam objek yang tidak real. Sedangkan Tarundowski sendiri beliau menekankan bahwasannya ketika melihat objek, objeknya harus ada, harus berupa empirisme. Bukan hanya hal-hal yang ada atau yang muncul terhadap dalam pikiran. Itu letak pembedanya Brentano dengan Tarundowski. Itu sih.